Ya memang sekaligus ulang ada juga ulama yang membolehkan sampai 1/8, bahkan lebih dari 1/8 ada yang juga membolehkan. Cuma sekarang balik ke para amil, mohon maaf nih amilnya, ada amil tarik ada Bapak juga. Karena sekali lagi kita ulang, ketika membahas fakir miskin ini, kita kayak apa caranya ya supaya hak fakir miskin ini bujur-bujur tidak banyak kesedot kepada yang lain kecuali ke fakir miskinnya gitu. Sekarang masjid, mohon maaf adalah ini hari raya ada pertanggungjawaban kira-kira disampaikan ke jamaah Jakarta. Oke, ada kalau tiap hari raya itu kan ada dibacakan sebelum Id dan disampaikan kalau bahwa yang dibagi ke masyarakat berapa per orang, berapa kilo beras, berapa duit disampaikan aja lah misalnya. Sampaikan jawab lah. Oke. Kira-kira jatah yang diterima oleh buhan amil dengan yang dibagi ke masyarakat sama kah ada? Sama kada? Berarti bisa kada sama kan? Kebanyakannya kada sama kan? Berapa amil, berapa masyarakat beda kan? Pertanyaannya, jatah amil itu disampaikan ke masyarakat. Bahwa masyarakat dapat sekian per orang dan amil dapat sekian disampaikan lah. Kenapa kada? Jika memang itu pertanggungjawaban. Karena ya harusnya kan berarti disampaikan ke masyarakat bahwa dari sekian pemasukan kita, misalnya katakan kita pemasukan 800 juta, maka ada 700 juta kami bagikan sudah ke masyarakat dengan per orang sekian dan 100 jutanya adalah dibagikan kepada amil. Tapi mustahil amil menyampaikan itu. Kenapa? Karena akan memancing polemik kan. Ya kan? Nah, hal itu perlu ditimbang sebenarnya, hal-hal seperti itu. Jangan sampai juga kemudian ini menjadi celah, maaf amil jadi hendak bermain-main karena di situ ya. Ya kita kan menuduhkan apa? Cuma memang sekali lagi amil ini harus pahami bahwa pertama yang amil harus pahami satu, inya dijadikan amil, inya harus sadar aku ini jadi amil ini keberuntungan karena aku diberi kesempatan berkhidmat lawan masyarakat ini sebagai amil. Jadi inya menjadikan posisinya sebagai amil itu sebagai pengabdian bukan pencarian. Kadang jadi pencarian kok amil itu kada. Tapi inya mengabdi. Tidak betul lah. Bukan jadi pencarian. Meskipun benar inya dapat. Kita kan kada juga menahan ampun amil jangan dibari, kada juga. Dibari ya, cuma makanya ada batasan. Sekedar upah yang layak atas gawian. Berarti dari sini itu pun kita ditimbang lagi maksudnya mana ketua amil kita katakan. Kalau misal ini kan terjadi juga di beberapa masjid, cuma di wadah kita kadang bang, mungkin di daerah Vietnam sana. Ini kadang-kadang kalau kita buka amil mulai 10 hari sebelum apa tadi? Sebelum Ramadan, sebelum raya kan 10 hari aktif seminggu kan. Seminggu sebelum hari raya itu amil nang bujur-bujur turun berjaga itu paling 45. Begitu malam hari raya separuh kampung jadi amil. Jadi siapa yang muncul malam hari raya itu amil bertanda, kira dapat bertanda. Nah ini yang jadi masalah kayak ini. Lalu akhirnya duit-duit zakat itu kesedot ke bubuhan begini. Karena ketua pulang membawa cucu 4 bahan makan plastik segala macam. Maka cucu sini amil juga amil cilik. Diambilkan juga jatah dari situ karena dibari. Kada kah coba? Nang kayak itu tuh. Nah kalau memang kita ini misal Pak Sultani adalah ketua amil katakan misalnya ketua UPZ-nya. Lalu sudah putuskan kita ini ada timnya 15 orang dengan pembagian tugas begini. Nah, kalau Pak Sultani melihat dari 15 orang yang aktif cuma 10 yang 5 kada tapi aktif, turunnya wayah-wayah aja. 2 kali awal buka lawan malam hari raya, jangan membari sama dengan yang lain. Jangan yang lain ini misalnya dibari 400 dan ini 100 kan dibari cukup aja. Jangan sama. Karena sekali berulang ini sekedar upah yang layak atas gawian. Sekarangnya kada begawi, di mana upahnya? Dan ini masalah ini jangan diulah macam-macam lah. Ada bahasa kena pulang pengawas, pembina, penasehat umat. Perusahaan boleh lah atau yayasan penasehat pembina.
pembina, penasehat, pengawas dapat pulang tuh kena gara-gara itu. Jadi sudahlah, artinya bukan kita meniadakan jatah amil, amil dapat, cuma pertimbangkanlah untuk memberikan amil tadi sekedar upah yang layak atas gawean sebagai amil. Pian pun apabila memang amilnya benar dan amilnya bagus, kemudian inya amanah, sebagian ulama mengatakan memberikan zakat lewat amil itu lebih baik untuk meratakan zakatnya. Tapi maaf, bila amil terindikasi kadang-kadang memberikannya sembrono, nang mana kada berhak dianggapnya berhak, dan dianggap misalnya kada profesional saja, maka menyerahkan zakat langsung ke orang miskin lebih afdal. Menyerahkan zakat, terutama zakat fitrah ini kalau kalian perhatikan, kami ketika di Timur Tengah, di Timur Tengah itu pada jemaah baik di Saudi ataupun di Mesir ataupun di Hadramut, mereka kan ada badan amil macam Istimewa Negara Raya. Di sana di Timur Tengah, mereka itu dalam urusan zakat fitrah ini membaginya langsung ke orang-orang miskin. Walhasil sampai sini juga dulu kita kada mungkin lagi menerusakan nang penerima ke-4 ke-8 sampai jam berapa kita. Jadi cukup aja dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung ya, minggu akan datang masih ada kan 5 golongan tersisa yang belum kita bahas. Insyaallah kita akan sambung minggu akan. Allah a'lam. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Baik. Supaya tidak salah sasaran tadi, ada di tempat lain Ustaz, itu teknisnya kesepakatan amil itu setiap orang dalam satu keluarga itu dapat semua. Ini kebetulan kejadian ini di kampung besar juga di Lok Baru, di sisi sungai itu, karena revolusi itu. Kebetulan UPC-nya juga keluarga kita. Terus saya tahu seperti itu. Misalnya satu keluarga itu 5 orang, 5-5-nya dapat. Nah, untuk sementara di tempat kita ini satu keluarga satu. Baik. Nah, ini bagusnya bagaimana? Apakah satu keluarga kakaknya disesuaikan kakak, atau per orang, atau satu kakak satu? Baik. Terus yang kedua tadi Ustaz, bagus sekali kalau sudah disampaikan, tidak perlu disampaikan bahwa jatah amil diumumkan. Ini polemik memang. Iya. Polemik nanti. Yang ketiga, yang tadi Ustaz sampaikan, sesuai dengan kadar kerjanya Paknya itu. Nah, bagaimana itu yang hanya nama aja, tapi muncul aja tidak pernah. Tapi alhamdulillah amplopnya dapat juga. Ya. Nah, ini bagaimana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, masalah mekanisme itu kan kembali kepada kebijakan masing-masing sebenarnya UPZ. Masalah kebijakan dalam membagi ini kan kebijakan itu bermacam-macam terkait karena terkadang kayak misalkan kita mengumpulkan data orang-orang miskin itu harus ada juga tim verifikasinya. Memang mohon maaf ya, ketika kita membagi zakat memang harusnya kita libatkan RT, karena RT itu biar bagaimanapun dia lebih tahu siapa orang yang berkebutuhan di lingkungan itu. Tapi tetap kadakawa ditaguk bulan-bulan juga data RT, harus ada pulang tim verifikasi. Jangan sampai kemudian dari penerima itu separuh keluarga RT aja pulang. Misalnya itu jangan juga itu. Artinya ada juga pulang tim yang memverifikasi. Artinya ini data dari RT ada tim, kan ini dibayar juga tim, diupah. Lihat ibu-ibu jero ini dapat. Itu kembali ke teknis kan. Nah, termasuk berapa sebenarnya yang diberikan. Sebagian ulama menfatwakan boleh kita membagikan sesuai dengan kebutuhan si miskin tadi. Cuma kalau kita membagi per orang kada begitu sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya di rumah itu ada bertujuh, anak kembarnya 2, anak halus, kan kada kayak itu, karena semua anak-anak nang ini itu menjadi tanggungan dari walinya.
Ketika kita memberi wali itu aja jangan ditakar. Kalau memang perlu lebih memberi ini, beri aja lebih. Tapi bukan menghitung per orang ini dapat sebagai perorangan ini kata, tetapi memberi kepada keluarganya tadi itu kenapa? Bisa dipahami teman. Terkadang memang dalam satu rumah itu bisa terkadang tinggal beberapa keluarga sebenarnya. Jadi si Din ini si anak 3, 2 anaknya sudah kawin, 4 juga di rumah itu. Nah itu perlu juga dipertimbangkan memang begitu. Kadang yang kita beri per rumah, tapi di rumah itu Sidin ada juga anak Sidin lawan menantu Sidin di situ berdiam. Habis itu nang itu pulang anak lawan menantunya di situ berdiam. Nah itu silakan, itu kembali ke teknis saja sebenarnya. Cuma tidak juga yang kemudian sampai menghitung per orang. Kalau begitu saat gerang banyaknya zakat kada bakal bisa rata tuh gitu. Akhirnya banyak orang nang bersuara kada dapat jadinya. Jadi itu perlu, karena sebanyak-banyaknya maaf zakat kita ini tetap lebih banyak mustahik. Jadi sulit kita menjadikan zakat ini untuk mengentaskan kemiskinan itu sulit. Kalau hanya mengandalkan fitrah aja, kecuali mal dimaksimalkan. Nang mal, zakat mal itu kalau main-main 2,5% harta itu, 2,5% harta. Kalau orang berdagang itu 2,5%. Kalau orang bertani 10% jika hujannya, jika airnya menggunakan hujan atau sungai. Kalau inya bermodal seorang, banyak bermodal 5%, besar zakat mal itu. Cuma kan kada dimaksimalkan. Cuma mengharap dari yang fitrah selama ini yang dikapungi. Nah jadi itu kembali ke teknis. Sebenarnya yang penting, bahkan Ibnu Ujail itu sebenarnya membolehkan aja seandainya zakat itu dibagikan ke golongan yang tidak banyak, boleh. Atau bahkan kita pilih satu golongan tidak pakai miskin dari yang lain. Dan bahkan Ibnu Ujail itu membolehkan zakat itu hanya diberi ke satu orang, bahkan boleh. Bahkan zakatnya diberi satu orang boleh. Apalagi beberapa orang, itu kembali ke pian, itu masalah teknis. Yang penting pastikan penerimanya ini berhak. Jadi kita memberikan kepada keluarga yang besar, anaknya banyak, tidak sama dengan orang yang cuma hidup sendiri. Itu teknis kepian. Pian yang mempertimbangkan karena masalah kebutuhan itu. Yang penting pastikan bahwa yang menerima berhak. Nah, memang kalau kita bicara pendapat mu'tamad, karena mu'tamad mengatakan harus dalam pembagian itu adalah taswiyah bainal asnaf. Kemudian membagi pulang rata di antara setiap orang di dalam satu golongan. Itu kalau kita bicara mu'tamad. Tetapi fatwa ulama kemudian mengatakan di dalam prosesnya itu para amil boleh untuk mempertimbangkan sesuatu yang dianggapnya. Jadi kembali ke, jadi pian berembuklah masalah itu. Memang perlu juga di masjid ini macam ada kan, ada guru ini, ada jangan untuk dimintai nasihat, dimintai pendapat atau nasihat terkait masalah ini. Artinya meskipun ada tim teknis, tetap tim teknis ini jangan melepaskan guru. Ada guru ini kami kayak ini ada cara teknis. Jadi guru ini mengukur itu dalam hukum. Dalam hukum selama itu masih diperkenankan, guru ini kada masalah juga dia dibagikan aja. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua,